Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini nak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu Ida senantiasa memulainya dengan berdoa kepada antum agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum lihat ibu ini sedang berjemur ya. Semoga dengan ini dapat menjadi ikhtiar. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video kali ini Ibu Ida kembali menyapa antum dengan sedikit pemberian nasihat kepada antum tentang nasihat Ramadan, di mana ketika antum dimintai pendapat apa yang antum pikirkan ketika Ramadan, atau apa yang antum ingat ketika seseorang itu menyebut kata Ramadan. Maka kalau Ibu Ida sendiri, Ibu Ida pribadi, Ibu Ida ketika mendengar ada seseorang yang mengucapkan kata Ramadan, maka yang terpikirkan di benaknya Ibu Ida adalah tentang ampunan dan berkah serta pahala yang berlipat. Berarti begitu juga dengan antum. Antum ketika seseorang itu bertanya kepada antum, gimana pendapat antum tentang Ramadan, maka bisa jadi hal yang pertama kali teringat di benaknya antum ketika antum ditanya tentang Ramadan, maka yang diingat adalah tentang puasa, misalnya sahur, kita buka puasa bersama, makan takjil, kemudian ngabuburit, jalan-jalan sore. Maka itu adalah bagian daripada ciri khasnya bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang paling penting, karena antum anak insan tamah, maka ada yang lebih, ada nilai lebih daripada ingatan banyak orang tentang apa yang istimewa di bulan suci Ramadan. Selain yang ibu sebutkan tadi, maka yang istimewa untuk anak insan tamah itu ketika Ramadan adalah kepompong Ramadan. Kepompong Ramadan. Sebagaimana antum ketahui, sebelum kepompong Ramadan kita akan masuk di fase awal. Fase apa itu? Fase di mana kita dikatakan seperti fase ulat. Fase ulat, kemudian fase kepompong, lalu fase kupu-kupu. Kenapa kemudian anak insan tamah diibaratkan seperti gambaran fase ulat menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu? Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa filosofinya ketika antum itu diibaratkan sebagai ulat misalnya, maka coba kita lihat gimana orang itu memandang ulat sebenarnya. Maka kebanyakan orang ketika dia memandang ulat, maka yang terpikirkan adalah sesuatu yang geli, menjijikkan, atau bisa membuat orang itu lari terbirit-birit karena takut dengan ulat. Ibu Ida saja fobia dengan ulat bulu misalnya dan sebagainya. Kemudian akan tetapi ada masa di mana ulat itu tidak menotong jadi ulat saja. Maka akan ada masa ulat itu menjadi kepompong. Nah, ulat ketika dia menjadi kepompong, di situ dia akan dibentuk sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala atas kuasanya. Kemudian tiba masanya dia akan berubah kembali menjadi fase yang selanjutnya, yaitu fase menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik. Nah, filosofinya untuk antum anak insan tamah adalah bagaimana kemudian antum itu diibaratkan sebagai sebuah ulat. Jadi antum sebagai ulat diibaratkan sebagai ulat, yang ulat itu sebelum kita masuk di fase Ramadan, kita memiliki banyak kesalahan, kita memiliki banyak kekhilafan. Barangkali selama sebelum bulan suci Ramadan kita pernah menyakiti hatinya umi dan abinya antum. Jadi kemudian sama guru-guru antum mungkin hilang adab, atau sama temannya antum pernah menggoreskan luka di hati mereka. Maka sebagaimana fase ulat, mungkin kita dinilai sebagai orang yang punya banyak kesalahan. Sehingga ketika bulan Ramadan tiba, maka anak insan tamah itu memandang bahwa bulan Ramadan tiba itu adalah bulan di mana kita masuk di fase menjadi kepompong. Nah,
masuk di fase menjadi kepompong setelah sebelumnya kita dipandang sebagai ulat yang banyak dosa. Kemudian masuk di fase menjadi kepompong. Nah, di fase kepompong ini kita itu diibaratkan sedang dipersiapkan, sedang ditempa. Nah, sedang dipersiapkan melalui ibadah, kemudian kebiasaan yang baik itu mulai dibentuk di bulan suci Ramadan. Misalnya dulu sebelum bulan Ramadan kita itu susah untuk sholat tahajud. Nah, kita susah untuk melakukan sholat sunnah gitu. Maka setelah Ramadan, pada saat Ramadan kita itu sudah tidak lagi merasa kesulitan untuk memulai kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Sehingga di bulan suci Ramadan ini, kepompong itu kita itu dibentuk, dipersiapkan untuk menjadi ulat yang nantinya indah pada waktunya. Kapan kita bisa indah? Kapan anak insan tama bisa menjadi indah? Nah, setelah Lebaran tiba. Nah, selama bulan suci Ramadan kita akan dibentuk, ditempah, dipersiapkan menjadi kupu-kupu yang indah setelah Lebaran nanti, insya Allah. Nah, gitu. Jadi, itu saja sapaan dari Ida sekaligus nasihat gimana kita harus senantiasa bersabar daripada apa-apa yang menimpa kita hari ini, menimpa kaum muslimin, senantiasa berdoa, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini selain daripada atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk yang lemah haruslah kita menyadari bahwa kita memang tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala yang kuasa. Saya dari Bida, salam rindu dari Bida.